semuanya, kami dari kelompok 73. Ini ancaman SQL injection. Di sini pertama kami menggunakan Django ORM untuk menghindari penggunaan raw SQL query dengan penggabungan string. Lalu yang kedua, kami menerapkan input validation allow list. Jadi bisa dilihat di kode kami menggunakan regex yang sangat ketat. Ketiga, kami menerapkan list privilege database. Jadi kami memisahkan koneksi database menjadi dua, default untuk menulis data dan read only untuk membaca data. Lalu untuk SQL I01, di sini saya akan coba masukkan payload OR1 sama dengan 1 di column name. Jika sistem tentang payload ini akan membuat query selalu dengan true dan saya bisa masuk tanpa password. Lalu selanjutnya untuk TCSQL I02, di sini saya mencoba masukkan payload dengan select untuk mencoba menarik data dari user. Sistem akan langsung merespon dengan pesan input pencarian mengandung karakter tidak valid. Ini adalah hasil dari validator allow list kami di layer view yang memblokir karakter mencurigakan dulu query dijalankan. Oke, jadi yang selanjutnya di sini saya bakalan ngedemoin pengujian keamanan untuk bagian code injection dan juga SSS-nya. Nah, jadi di sini bakalan coba serang aplikasi dari 3 role yang berbeda, mulai dari penumpang, operator, dan juga petugasnya buat lihat hasilnya. Oke, jadi di sini mulai dari yang penumpang dulu. Oke, jadi yang penumpang ini udah login dulu ke akun penumpang, terus coba ke pesan tiket. Nah, terus di sini pilih ini, terus passenger name itu kita coba masukin input-input yang berbahaya. Jadi buat yang test case pertama dulu coba yang SSS-nya. Nah, terus di sini tuh hasilnya dia langsung ditolak kan, dan di sini muncul pesan error dan nggak ada alert box yang jalan, artinya aman. Oke, terus yang selanjutnya itu coba buat yang test case kedua, yaitu dia yang HTML injection. Nah, di sini juga sama, jadi dia ditolak juga karena tampilan halaman itu nggak ada yang berubah sama sekali dan juga nggak ada tag HTML yang render. Nah, terus buat test case yang ketiga itu kita coba SSTI, jadi kita coba ini. Nah, ini tuh kalau misalnya template engine rentan, jadi dia harusnya keluar angka 49. Nah, tapi di sini ditolak juga dan outputnya malah bukan 49 tapi kayak error gini. Berarti artinya aman. Terus kita juga coba configure secret key. Jadi ini tuh sebenarnya buat ngebocorin configuration server. Nah, terus waktu udah di submit ternyata langsung ditolak dan gak ada information server yang bocor, artinya udah aman. Nah, oke, jadi kita lanjut buat coba dari yang role selanjutnya. Oke, jadi di sini kita coba buat yang kelola rute dulu. Nah, jadi kita coba buat test case 1 lagi. Nah, buat test case 1 kita coba ini. Input pencarian mengandung karakter tidak valid, udah aman. Terus test case 2. Ini udah aman juga. Terus test case 3. Aman. Aman. Terus coba test case 4. Aman juga. Oke, berarti buat yang role operator itu udah aman. Nah, next di sini kita coba pakai role yang petugas. Jadi kita coba lihat rute, terus kita masukin test case 1. Input pencarian mengandung karakter tidak valid, ini udah aman berarti. Terus coba HTML injection-nya. Aman juga. Nah, coba di sini kita bukan di yang daftar rute tapi coba di yang data jadwal. Oke, misal di sini kita coba pakai yang test case 3. Input pencarian mengandung karakter tidak valid, aman. Terus kita coba lagi. Ini juga aman. Terus buat yang test case 4. Oke, ini aman juga. Oke. Nah, jadi kenapa semua payload tadi itu bisa ditolak dan juga semua bisa aman? Itu karena ada 3 lapisan mitigation yang dipasang di aplikasinya. Jadi buat yang pertama itu ada di tickets, terus di bagian forms.py-nya. Nah, di sini tuh kita lihat. Jadi sebelumnya itu sempat coba untuk pakai kayak ngeblock list kata kunci kayak misal yang berbahaya, jadi kayak misal tuh scriptnya gitu. Nah, tapi ternyata setelah dipikir-pikir lagi kalau misal pakai block list kayak gitu tuh dia gampang di bypass pakai variasi huruf kapital. Nah, makanya diganti di sini pakai allow list regex. Jadi cuman boleh mengandung ini aja dan karakter-karakter berbahaya kayak gini tuh dia nggak diizinkan. Nah, kalau misalnya ada dia bakalan langsung kena validation error yang dimana itu tuh pokoknya dia nangkep semua payload SSS dan juga HTML injection dan juga SSTI tadi sekaligus. Oke, jadi yang selanjutnya itu buat lapisan kedua itu ada di roots, terus di bagian views.py. Nah, di sini tuh ada function is safe input. Jadi function ini tuh intinya dia juga pakai regex allow list yang sama dan ini tuh juga nolak payload di kolom pencarian untuk operator dan juga petugas tadi. Lalu buat lapisan ketiga tuh ada di templates. Nah, misal di sini. Jadi di sini tuh pokoknya udah dipastiin di semuanya, di semua template HTML ya kalau misalnya nggak ada thread save filter ataupun auto escape off. Karena Django itu sebenarnya secara default dia udah auto escape semua variabelnya. Jadi kalau misalnya ada data yang somehow dia lolos validation, jadi dia tuh bakalan tetap gak akan dieksekusi di browsernya. Nah, jadi kesimpulannya dari semua test case, mulai dari test case 1 sampai 4 itu tuh berhasil dimitigasi dengan baik, baik dari role penumpang, operator maupun petugasnya. Nah, karena kombinasi allow list validation di form dan juga views ditambah dengan auto escaping di template itu tuh jadi defense in depth yang cukup solid untuk aplikasi ini. Saya akan menjelaskan tentang mitigasi broken authentication, di mana broken authentication adalah rangkaian kelemahan yang memungkinkan penyerang melalui identitas pengguna lain atau mengakses sumber daya tanpa otorisasi yang sah. Teknik mitigasi pertama adalah password hashing. Jadi dalam hal ini password tidak lagi disimpan dalam teks biasa, melainkan menggunakan pendekatan hash pd kdf2 SHA-256 secara otomatis. Jadi di accounts mode.py kita mendefinisikan user berupa abstract user dan kita menyimpan role-nya sebagai berikut. Kemudian di account views.py di bagian register view baris ini menghasilkan hash pd kdf2 SHA-256 via abstract user tadi. Kemudian di save. Nah, pada login view function baris ini akan memverifikasi hash yang sudah kita buat tadi. Pendekatan ini dipilih karena PDKDF2 itu adalah algoritma yang direkomendasikan oleh NIST dan sudah built-in di Django, sehingga kita nggak perlu library tambahan yang menyulitkan. Implementasi kedua adalah try limiting. Jadi, tanpa pembatasan, penyerang itu bisa mencoba ribuan kombinasi password tanpa hambatan. Jadi, implementasinya di sini adalah pada
mendemokan test case dengan nama password hashing verification, di mana di sini kita akan memverifikasi bahwa password tidak disimpan dalam plain text di database. Jadi caranya yang pertama adalah di sini kita membuat akun user baru di mana passwordnya adalah test password 123 dengan username test password. Kemudian di sini kita buka database SQLite kita. Dan di sini kita nge-query select password from account user where username sama dengan test user. Nah, kita bisa lihat bahwa hasil dari query database di atas adalah hash bbkdf2sha256, jadi bentuknya bukan plain text. Sekarang kita akan coba test case yang namanya brute force atau red limiting, di mana kita akan mencoba login berulang kali, yaitu sebanyak 5 kali, dan nanti di percobaan ke-6 itu akan ditampilkan bahwa akun itu dikunci sementara, seperti itu. Jadi kita akan coba login. Oke, ini percobaan pertama. Ini percobaan kedua. Ini percobaan ketiga. Ini percobaan keempat. Ini percobaan kelima. Nah, di percobaan kelima ini akunnya udah terkunci, jadi ketika kita mau coba login nih di percobaan keenam, itu udah nggak bisa lagi. Oke, selanjutnya saya akan mencoba test case dengan judul Session Token Invalidation setelah logout, di mana kita ingin memastikan bahwa session token itu nggak bisa digunakan lagi setelah logout. Jadi caranya yang pertama kita login dulu. Nah, kemudian setelah login, kita simpan session ID-nya yang ini. Nah, kemudian kita coba logout. Nah, di sini kita pastiin kalau misalnya session ID-nya udah nggak ada ya. Nah, kemudian di terminal, itu kita akan coba untuk mengakses langsung URL untuk halaman terproteksi, yakni tickets/book dengan session ID yang tadi kita udah copy. Di sini kita menggunakan session ID tadi. Nah, di sini bisa kita lihat kalau misalnya server ngeresponnya dengan HTTP 302, dan di sini itu kita diminta untuk atau ini tuh kita di-redirect lagi ke halaman login. Jadi untuk test case terkait memastikan session token tidak dapat digunakan setelah logout itu benar. Nah, untuk test case selanjutnya saya akan mencoba akses halaman terproteksi tanpa login. Nah, jadi di sini kita akan mencoba mengakses URL yang hanya boleh diakses oleh user yang login secara langsung gitu. Jadi di sini kita coba buka incognito. Jadi kita pastiin dulu. Nah, di sini nggak ada session ID. Nah, kemudian kita coba akses halaman yang terproteksi. Kita coba akses yang halaman ini tadi. Nah, bisa dilihat kalau misalnya kita di redirect ke halaman login ya. Jadi ini tuh nggak menampilkan konten halaman terproteksi. Selanjutnya saya akan mencoba test case untuk memastikan bahwa pesan error login itu nggak membocorkan apakah username atau password yang salah. Dimana di sini kita punya dua skenario. Untuk skenario yang pertama, itu kita akan login dengan username yang nggak terdaftar dan password sembarangan. Kita bisa lihat kalau di sini username atau password salah. Nah, kemudian kita akan mencoba skenario kedua, di mana kita akan login dengan username yang valid plus password yang salah. Jadi di sini sebelumnya saya sudah login dengan username ini. Kita bisa lihat kalau misalnya pesannya sama ya, username atau password yang salah. Oke, selanjutnya di sini saya akan mendemonstrasikan bagaimana aplikasi Ticketku melindungi pengguna dari serangan CSRF atau QWE352. Jadi CSRF adalah serangan di mana penyerang memanfaatkan sesi login korban untuk melakukan aksi yang tidak diinginkan, seperti memesan tiket tanpa izin pengguna. Lalu di sini saya akan menjelaskan mitigasi untuk CSRF. Jadi untuk mitigasi pertama di sini adalah penggunaan CSRF token. Jadi setiap form post di Ticketku wajib menyertakan tag CSRF token. Nah, itu bakal menghasilkan token unik yang divalidasi server. Lalu untuk mitigasi kedua, di sisi backend kami menggunakan dekorator CSRF Protect ini untuk memastikan verifikasi token dilakukan secara ketat. Selain itu, di sini juga digunakan require post. Ini agar tidak pembatalan tiket itu tidak bisa dipicu melalui link sederhana atau get request. Oke, lalu untuk mitigasi selanjutnya di sini di settings UI. Di sini kami memperketat keamanan cookies dengan CSRF cookie HTTP only agar tidak bisa dicuri oleh script jahat dan same site dengan Lex ini untuk mencegah pengiriman cookie pada request lintas situs. Terakhir kami mengatur CSRF transit origin ke localhost 127.0.1. Ini untuk mencegah serangan dari domain asing yang mencoba masukkan request ke server kami. Oke, lalu di sini saya akan menguji test case untuk CSRF. Jadi untuk TC-CSRF 1, di sini di halaman Ticketsbook bisa dilihat bahwa di inspect element Django ini telah menyuntikkan token unik ke dalam form kita. Lalu untuk TC-CSRF 2, invalid token, di sini saya akan mencoba untuk mengubah value token di inspektor menjadi value yang lain, seperti misalnya hacker token. Nah, di sini ketika saya klik konfirmasi pesanan, akan muncul halaman forbidden. Nah, di sini ketika penyerang mencoba mengirimkan token yang salah, server secara otomatis akan menolak dengan halaman 403 forbidden ini. Oke, lalu selanjutnya untuk TC CSRF 3 dan juga 4F untuk serangan lintas situs atau cross origin. Jadi di sini saya membuat file CSRF attack.html dan di sini kita akan mensimulasikan serangan dari website eksternal. Jadi file CSRF attack.html ini mencoba memesan tiket atas nama korban tanpa membuat token. Jadi di sini saya mencoba untuk klik klaim hadiah sekarang dan bisa dilihat bahwa request-nya ditolak. Lalu kita lihat di sini juga terdapat payload dengan username korban CSRF 3. Lalu ketika kita lihat di history, halaman riwayat ini menunjukkan bahwa tidak ada tiket baru untuk korban CSRF 3 dan ini membuktikan bahwa fitur pemesanan di tiket ini 100% aman dari serangan CSRF. Oke, jadi di sini saya akan mendemokan fungsionalitas dari web yang kami buat. Di sini tampilan awalnya sebelum kita memasuki sebuah akun. Sebelumnya, jika belum punya akun, kita bisa mendaftar. Kemudian di sini terdapat 3 row. Nah, di sini tertera bahwa register berhasil. Kemudian di sini juga langsung redirect ke halaman untuk login. Untuk selanjutnya saya akan login dengan akun sebagai penumpang.
Nah, di sini tertera dashboard penumpang, halaman utama penumpang. Kemudian kita menuju dashboard, sini terlihat kita bisa fungsionalitasnya dapat untuk memesan tiket. Kemudian kita juga dapat melihat riwayat tiket. Kemudian di sini juga tertera jadwal yang telah ada dari sisi penumpang. Kemudian saya akan logout. Nah, saya akan menemukan untuk akun operator. Nah, setelah berhasil sebagai operator, kita akan menuju ke dashboard. Nah, di sini terdapat mengelola rute, armada, dan juga jadwal. Jadi kita bisa menambah rute. Seperti ini. Kemudian, nah, ini sudah tersimpan. Dan juga kita di sini operator dapat mengedit ataupun menghapus. Nah, seperti ini. Ini juga dapat untuk mengedit. Kemudian untuk jadwal kurang lebih sama. Ini kita bisa menambahkan jadwal. Dan ini memakai rute yang telah kita buat, kendaraan yang kita buat. Dan untuk waktu tiba dan keberangkatan di sini. Nah, ini terlihat bahwa terdapat jadwal baru dan kita bisa menghapus. Itu juga kita bisa mengedit. Kemudian saya akan menemukan sebagai role petugas. Di sini petugas dapat memantau rute dan juga jadwal.